Selamat datang di Pagar Gaib, tempat di mana kisah mistis dan rahasia dunia tak kasat mata terungkap. Jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, tulis komentar versimu dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu gak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Karena di balik dunia nyata, ada yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Marcel Raditya, yang dikenal sebagai pesulap merah, menatap layar komputernya dengan dahi mengernyit. Ia sedang menonton ulang sebuah podcast kontroversial yang menampilkan artis sensasional, Nikita Mirzani. Tapi bukan ucapannya yang membuat bulu kuduk Marcel berdiri, melainkan sesuatu yang tak biasa tertangkap oleh mata batinnya. Di balik tubuh Nikita yang tengah tertawa sinis, tampak sesosok bayangan melingkar seperti ular raksasa, membelit tubuhnya. Matanya menyala kuning, berkilat seperti pantulan cahaya di air. Ada yang gak beres, gumam Marcel. Ini bukan sekadar aura buruk biasa. Ini, ada entitas yang menempel. Dia tahu, ini bukan hal remeh. Dalam dunia spiritual, hanya entitas kuat yang bisa meninggalkan jejak di rekaman digital. Dan hanya satu jenis makhluk yang dikenal membelit korbannya seperti itu, siluman ular. Popularitas Nikita seperti tak pernah padam. Setiap skandal justru menambah followernya. Di balik layar, mantan asistennya, Lala, menyimpan kisah lain. Kak Nikita pernah bilang, hidup itu harus pakai jalan pintas. Katanya, ada ritual khusus yang bikin dia nggak bisa disentuh hukum. Selalu viral, dan awet muda. Ujar Lala dengan suara bergetar. Lala mengaku pernah melihat Nikita tengah melakukan ritual malam. Di ruang khusus di rumahnya, ada cermin besar, dupa ular, dan suara bisikan yang entah dari mana datangnya. Setiap malam Jumat Kliwon, dia mandi kembang darah ayam dan telanjang di depan cermin itu. Suaranya berubah, kayak bukan suara manusia lagi. Flashback ke tahun 2013. Nikita sedang dalam masa keterpurukan karir. Diajak oleh seorang teman spiritualis, ia melakukan perjalanan ke pantai selatan Jawa. Di sanalah ia pertama kali bertemu Bu Gendhis, wanita tua berselendang hitam dengan mata kelabu. Kau ingin kekayaan? Ketenaran? Lelaki tergila-gila padamu? Tanya Bu Gendhis. Nikita mengangguk mantap. Tapi kau harus siap jadi istri dari penguasa bawah tanah. Kau akan dikawinkan dengan Baghaskara, siluman ular dari zaman Majapahit. Tanpa ragu, Nikita menerima. Malam itu, di sebuah gua yang dibalut dupa dan darah, Nikita menjalani prosesi pernikahan gaib dengan entitas tak kasat mata. Ia rebah di atas kain kafan, sementara lidah dingin menyentuh lehernya. Upacara digelar dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia astral. Dalam penglihatan Nikita, ia disambut oleh istana bawah tanah penuh permata. Di singgasana, Baghaskara hadir dalam wujud pria tampan bersisi keperakan dan lidah menjulur. Kau milikku. Tubuhmu adalah wadahku. Kau tak akan menua, tapi tak bisa lepas dariku. Nikita mencium bibir siluman itu. Tubuhnya bergetar hebat. Dalam dunia nyata, tubuhnya melengkung seperti ular. Mata Bu Gendhis menitikan darah sebagai tanda perjanjian telah sah. Sekembalinya dari Banyuwangi, perubahan mulai terasa. Nikita jadi suka makan telur mentah. Kulitnya tampak lebih licin, dan ia mulai berbicara sendiri. Ada suara dalam kepalaku, bisiknya pada diri sendiri. Hubungan percintaannya pun tragis. Setiap pria yang mencoba serius dengannya mengalami kecelakaan misterius. Salah satu bahkan ditemukan tewas di bathtub dengan tubuh membiru seperti dicekik. Salah satu fotografer majalah gosip bahkan menangkap foto aneh. Bayangan ular di belakang Nikita, padahal tak ada siapapun. Marcel mulai investigasi serius. Ia menemui beberapa narasumber. Mantan mua, mantan driver, hingga paranormal langganan artis. Saya lihat sendiri, Mas. Kak Nikita waktu tidur. Lidahnya menjulur, panjang, matanya kuning. Saya langsung resign, ujar seorang mantan mua. Paranormal itu pun berkata, dia bukan manusia seutuhnya. Badannya dipakai dua roh. Satu Nikita, satu lagi entitas tua, haus seks dan darah. Marcel kembali ke Banyuwangi dan menemui Bu Gendhis. Tapi kali ini suasananya mencekam. Rumah itu dipenuhi ular kecil yang melingkar seperti penjaga. Kau ingin memutus ikatan itu? Terlambat. Dia sudah menyatu. Kalau diputus, darah akan tumpah.
ujar Bugendhis dengan senyum pucat. Namun Marcel tetap nekat melakukan ritual pembalikan energi. Malam itu, rumah Bugendhis terbakar sendiri, dan arwah siluman mulai menampakkan kekuatannya. Hari-hari Nikita setelah pertemuan itu dipenuhi rasa was-was. Di depan layar publik, ia tetap tampil glamor, nyinyir, dan penuh percaya diri. Tapi di balik panggung, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Cermin di kamar makeupnya sering berembun meski AC mati. Di sana, sesekali muncul pantulan sesosok makhluk dengan lidah menjulur panjang dan sisik keperakan. Suatu malam, tubuhnya membiru tanpa sebab. Ia mendatangi seorang paranormal tua bernama Embok Menik di daerah Parung. Embok Menik gemetar saat meraba tangan Nikita. Kamu sudah bukan sepenuhnya manusia. Enduk, ada darah siluman di tubuhmu. Tapi ini bukan pilihanmu sepenuhnya. Ini bagian dari ikatan lama yang mengikat jiwamu. Nikita kaget. Ia mulai mengingat-ingat semua mimpi lamanya yang berkaitan dengan ular raksasa. Apa bisa diputus? Tanyanya. Embok Menik hanya berkata, kalau pusaran ikatan siluman sudah menyatu dengan darah manusia, hanya satu cara yang bisa memutus, pengkhianatan dari pihak pemberi. Tapi itu berbahaya. Dan dia tidak akan diam. Semenjak itu, Nikita mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Dia melahirkan telur, dia bersisik, dia berbicara dalam bahasa yang bukan miliknya. Dan yang paling mengerikan, dalam mimpi itu, ia mulai menikmati menjadi makhluk itu. Pesulap merah tak tinggal diam. Setelah penelitian intens, ia mendapatkan kitab tua dari lereng Gunung Lawu yang menjelaskan mengenai kawin kontrak antara manusia dan siluman dalam ilmu hitam pesugihan. Dia bukan istri biasa. Dia wadah, kata pesulap merah saat konferensi pers. Ia menunjukkan rekaman lama seorang dukun dari tahun 1990 yang menyebutkan bahwa perempuan berinisial N telah ditandai sedari kecil sebagai jembatan bagi bangsa ular untuk menyatu dengan manusia. Masa pun terbagi. Ada yang tetap membela Nikita, menyebut ini fitnah dan pembunuhan karakter. Tapi tak sedikit pula yang mulai percaya, menghubungkan perubahan drastis karir dan keberuntungannya dengan campur tangan gaib. Suatu malam, Nikita memutuskan menghubungi sang siluman dalam ritual penuh darah. Ia ingin memutus perjanjian itu. Namun siluman ular justru muncul dalam wujud lelaki tampan. Tatapannya dingin. Kau milikku. Kau tak bisa lari. Kau hidup karena aku. Dan kini, aku akan mengambil kembali semua yang kuberikan. Saat itulah, tubuh Nikita mulai berubah. Kulitnya mulai bersisik perlahan. Ia menggigit bibir sampai berdarah, menahan jerit yang hendak pecah. Namun, pengkhianatan justru datang dari arah tak terduga. Sosok asisten pribadinya, Dini, yang selama ini diam, tiba-tiba memukul kepala Nikita dengan kendi tanah liat berisi minyak wangi khusus milik Embok Menik. Ternyata Dini selama ini menjadi agen spiritual yang ditugaskan memata-matai siluman tersebut. Tubuh Nikita sempat koma selama 3 hari. Selama itu pula, ritual pembersihan dilakukan oleh para spiritualis pilihan dari berbagai penjuru Nusantara. Mereka menutup akses roh ular agar tak bisa kembali ke tubuhnya. Namun ritual ini tak tanpa konsekuensi. Saat Nikita sadar, ia sudah tak punya kemampuan gaib apapun. Semua keistimewaan hidupnya lenyap. Rezeki menurun drastis. Kontrak diputus. Tapi ia merasa damai, untuk pertama kalinya dalam hidup. Sementara itu, pesulap merah mengungkap semua bukti dan wawancara saksi dalam sebuah dokumenter YouTube berjudul Siluman di Balik Popularitas Nikita, sebuah investigasi mistis. Tayangan itu viral. Banyak yang tercengang, banyak pula yang menyangkal. Namun di akhir dokumenter itu, ada rekaman CCTV. Nikita duduk di taman, sendirian. Seekor ular besar lewat di belakangnya. Ia menoleh dan tersenyum kecil, seperti mengenali. Dini kini menghilang, tak bisa dihubungi. Beberapa bulan kemudian, Nikita muncul kembali. Tapi bukan sebagai artis, melainkan sebagai narasumber seminar anti pesugihan dan penyintas ilmu hitam. Ia berbicara dengan tenang, namun tajam. Jangan percaya semua yang terlihat glamor, katanya. Ada harga yang tak sanggup kau bayarkan. Dan di akhir setiap seminar, ia menyalakan dupa, menunduk sejenak dan di belakang layar, bayangan seekor ular masih setia menunggu.